Selamat siang, salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam sharing siraman rohani pada siang ini. Sebelum kita masuk di dalam sharing kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami kembali datang kepada Engkau melalui sharing siraman rohani ini, melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, dan biarlah Tuhan Kau melawat setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 26. Kita akan berbicara tentang 1 jam saja, apakah tidak sanggup? Kita berdoa dan berjaga-jagalah. Nah, mari kita membuka di dalam Matius pasal 26. Ayatnya cukup panjang, tapi nanti Bapak Ibu dapat baca di rumah sendiri ya. Saya akan membaca beberapa aja di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26. Matius pasal 26 mulai ayat 36 sampai ayat 46, tetapi saya akan membaca mulai ayat 36 sampai ayat 40. Mari kita membaca bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke situ untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat khususnya di dalam ayat yang ke-40, saya akan bacakan kembali khususnya ayat 40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya, murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal berdoa sering dianggap remeh dan disepelekan oleh kebanyakan orang Kristen. Mengapa? Karena menganggap berdoa itu mudah untuk dilakukan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdoa itu tidak mudah untuk dilakukan dimanapun. Namun dalam prakteknya ternyata berdoa itu tidak mudah dilakukan atau dikerjakan. Kenapa demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kalau doa dilakukan secara bersama-sama dengan rekan-rekan atau sama saudara seiman, mungkin mudah di dalam persekutuan doa atau di dalam ibadah-ibadah yang ada, mungkin Bapak Ibu dapat mudah untuk melakukan semuanya itu, mengikuti persekutuan doa. Dan tetapi kalau berdoa secara pribadi atau bersaat teduh, mengambil waktu tersendiri saat teduh, belum tentu semua orang mau dan dapat melakukannya dengan setia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apalagi kalau doa pagi dimulai dari jam 5 pagi atau setengah 5. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak semua orang dapat melakukan semua itu karena rasanya berat sekali. Berarti di sini menunjukkan bahwa orang untuk mengambil waktu untuk secara pribadi berdoa secara pribadi itu tidak mudah. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau mencintai Tuhan, pasti engkau dapat melakukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena belum tentu semua orang itu setia di dalam mengikuti untuk namanya saat teduh atau berdoa secara pribadi. Kalau kita melihat contoh murid-murid Tuhan Yesus, khususnya di ayat 40 tadi, di bagian ayat yang ke B, Tuhan Yesus mengatakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk dia berdoa, dan kalau di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku," dan seterusnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini di dalam ayat 38 Tuhan Yesus sudah meminta kepada muridnya untuk berjaga-jaga. Dikatakan, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku."
dan Tuhan Yesus maju untuk bersujud. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan dalam ayat 40, setelah Tuhan Yesus berdoa, ketika kembali kepada muridnya ternyata mendapati mereka tidur. Nah, makanya Tuhan berkata di dalam ayat 40 bagian B, dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, ayat 41 ditekankan kembali oleh Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi di sini menunjukkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita tekun, untuk kita setia di dalam berdoa dan berjaga-jaga itu tidak gampang. Ini contoh dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus itu kemana Tuhan Yesus pergi, kemana Tuhan Yesus mengajar, selalu bersama-sama dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya kenapa tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja untuk berdoa bersama dengan gurunya? Berarti di sini menunjukkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mudah untuk kita memiliki waktu saat teduh secara pribadi yang setia, yang ditentukan setiap hari kita memiliki waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, tetapi kenapa banyakkan orang lebih kuat nonton sinetron, nonton drama Korea berjam-jam? Mereka begitu kuat dan begitu setia, tetapi untuk mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk menghampiri Tuhan secara pribadi, mereka tidak sanggup dan tidak dapat melakukan hal itu. Tuhan mengatakan berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh di dalam masalah atau pencobaan, karena dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sanggupkah kita setiap hari berjaga-jaga terus di dalam doa kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Setiap hari kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengambil waktu kita untuk melakukan hal itu. Tuhan Yesus sudah ngomong dengan jelas di dalam ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, ada satu kekuatan yang daripada Tuhan secara luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang orang itu hanya ada keinginan yang luar biasa menggebu-gebu di dalam dirinya, tetapi untuk melakukannya itu tidak mampu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini benar. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kadang-kadang kedagingan kita ini lemah, tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan roh kita, kerinduan roh kita untuk menyembah Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama belajar akan hal ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita memiliki kekuatan dan kita terus berjaga-jaga kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat, kita memperhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus sedang menghadapi situasi sulit karena waktunya yang sudah dekat, maka dia mengajak murid-muridnya untuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 tadi, ayat 36 sampai 46, kita dapat melihat di situ. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mengajak murid-muridnya untuk berdoa supaya berjaga-jaga, supaya tidak ketika menghadapi pencobaan mereka tidak kalah. Nah, kalau kita melihat ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak sanggup, sekalipun itu hanya 1 jam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka tetap tidak sanggup dan tertidur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen tanpa aktif dalam pelayanan atau kesibukan dan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam gereja. Secara rohani mereka sepertinya melakukan hal-hal yang aktif di dalam sebuah pelayanan, tetapi adakah mereka mempunyai waktu yang khusus untuk dia memiliki waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, untuk berjaga-jaga, untuk ada di dalam hidupnya supaya mereka tidak gampang jatuh dalam pencobaan. Kalau kita melihat banyak orang-orang digoda dengan hal-hal yang membuat dia jatuh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan secara pribadi kita akan mengambil waktu untuk kita memiliki waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, untuk kita menghampiri Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan kita mempunyai jam-jam khusus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga ada satu kekuatan, ada benteng yang menaungi kita sehingga tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Karena setiap kita yang rajin di dalam pelayanan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak kebal dengan namanya cobaan atau dosa atau godaan. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, kita mempunyai jam-jam khusus untuk berdoa di hadapan Tuhan, ada satu kekuatan yang kuasa gelap tidak mudah menembus kita untuk menghancurkan kita. Nah,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mempunyai waktu yang tepat untuk kita bersama-sama untuk memiliki hari atau hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kita mempunyai benteng untuk menjaga hidup kita, rohani kita, supaya tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan yang ada dalam Matius 26 ayat yang ke-41 ini, biarlah boleh menjadi ayat emas kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Biarlah ini menjadi ayat emas kita hari ini, supaya kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami dapat terus berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, mempunyai waktu yang tepat bersama dengan Tuhan untuk kami terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami, penyembahan-penyembahan kami di hadapan Tuhan, supaya kami jangan mudah jatuh dalam pencobaan ya Tuhan. Tolong kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus meneguhkan kami, menguatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah mereka semua diberkati, dikuatkan dan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.